Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas film baru lagi yang sudah cukup ditunggu bagi penggemar film Saw. Ya walau tak berhubung langsung, namun pelaku kejahatan di film ini memang terinspirasi dari John Kramer di film tersebut. Dan bagi kamu yang sudah tahu cerita Saw, yuk langsung kita bahas. Ini dia alur cerita Spiral from the Book of Saw selengkapnya. Arriving in 2 minutes. It is up to you to decide who will rise to the height of the copper wires. Cerita dibuka pada sebuah parade di hari kemerdekaan Amerika. Saat itu, terjadi pencurian di tengah-tengah keramaian. Seorang detektif yang sedang tidak bertugas, bernama Mark Boswick, melihat dan mengejar si pencuri yang masuk ke pipa selokan. Hey! Hey! My purse! Hey! He's got my purse! Hey, come on! You did not just go down there. Setelah turun ke bawah, dia melihat pria itu sedang duduk sendirian. Dia mencoba mendekati dan menyuruhnya angkat tangan. Setelah diculik, dia tersadar dan sudah dalam kondisi terikat dengan lidah yang terjepit di terowongan kereta bawah tanah. Tiba-tiba, sebuah rekaman menyala. Orang yang menggunakan topeng babi tadi mengajaknya bermain. Dia bilang, kereta akan tiba 2 menit lagi. Dia mengatakan Boswick telah banyak memenjarakan orang tidak bersalah karena mulutnya. Jadi dia memberikan pilihan, cabut lidahnya sendiri, atau diam dan mati ditabrak. Take a leap of faith and you will live. Only your weight will. The 3 train is arriving in 2 minutes. It is up to you. Setelah rekaman mati, Boswick berusaha melepaskan ikatan dan mencoba membuka penjepit lidahnya. Saat itu, kereta pun melaju dengan cepat. Besoknya Kapten Angie Garza memperkenalkan detektif Zeke dengan detektif dalam pelatihan, yaitu William. William bilang, ayah Zeke adalah alasannya untuk menjadi polisi. Saat itu, Angie memberikan tugas kepada mereka untuk menyelidiki kasus orang yang tertabrak kereta bawah tanah. Mereka pun langsung menuju ke lokasi. Setelah sampai, mereka langsung melihat mayat yang tak teridentifikasi tersebut. Terdapat TV kecil di sana, dan terlihat lidah si korban tidak ada. Setelah kembali ke kantor, Zeke mendapat kiriman barang, yaitu sebuah flashdisk yang disuruh putar. Saat diputar, terlihat lambang spiral di awal video. Suara seseorang mengatakan, dia hadir untuk membantu memperbarui tindak kepolisian yang sudah bersumpah namun tidak maksimal kepada masyarakat. Seorang tim yang menolak memperbarui telah berakhir di permainannya, dan bakal terus ada korban dari kepolisian jika tetap menolak pembaruan tersebut. Play me. One officer from your station refused to be reformed. He will not be the last. I recognize that building. Mereka menyadari kalau video ancaman ini mirip dengan Jigsaw Killer, yaitu John Kramer yang sudah mati. Zeke sadar lokasi gambar spiral itu adalah gedung pengadilan. Mereka pun segera menuju ke sana. Setelah sampai, mereka kembali menemukan sebuah kotak yang kali ini berisi lidah seseorang dengan sebuah lencana seperti mirip Boswick. Boswick pun teridentifikasi. Kondektur kereta yang sudah ditanyai mengatakan Boswick tergantung di atas rel dengan pendarahan di mulut sebelum tertabrak. Dari itu, Zeke yang merupakan teman Boswick meminta untuk diangkat menjadi pemimpin penyelidikan kasus ini. Dan itu pun disetujui Angie. Saat pulang ke rumah, Zeke dikagetkan dengan kehadiran ayahnya, yaitu Marcus. Marcus bilang, dia datang karena mendapat kabar kematian Boswick yang mengenaskan. Dia meminta Zeke untuk berhati-hati dengan pelaku yang meniru Jigsaw Killer ini. Di kantor, Detektif Drury mengabarkan ke Angie dan Zeke kalau 2 kamera jalanan saat parade sengaja dirusak. Detektif Fitch dan Krause sekarang sedang memeriksa ke kantornya. Setelah melihat CCTV lain, mereka menemukan saat Boswick mengejar seseorang. Fitch bilang, itu adalah Benny, seorang penipu dan pecandu narkoba. Dia tinggal di pabrik roti yang terbakar. Dia menjual narkoba dengan pengedar yang tinggal di Jalan Spies. Fitch yang tidak suka dengan Zeke tidak ingin memberitahu dia tentang hal ini. Dia ingin memecahkan kasus ini berdua saja dengan Krause. Dia akan lacak gedung pabrik roti, sedangkan Krause diperintahkannya ke Jalan Spies. Setelah sampai di bekas pabrik itu,
Fitch melihat Benny yang sedang tidur dengan ditutupi selimut. Saat ia buka, ternyata itu cuma topeng babi si pembunuh. Fitch langsung menghubungi Cross, namun nomornya tidak aktif. Dan tanpa sadar, ada yang datang. Saat terbangun, dia sudah berada di dalam jebakan. TV kecil menyala, dan rekaman dari si pembunuh kembali hadir. Dia bilang ke Fitch kalau dia ingin bermain. Di sisi lain, William yang menyelidiki Boswick mengabarkan ke Zeke kalau Boswick sering berbohong tentang pengakuannya dalam menangkap orang. Jadi Zeke bilang itu kemungkinan yang membuat si pembunuh meletakkan lidahnya di gedung pengadilan. Besoknya, Zeke kembali mendapat kotak kiriman yang berisi rekaman video. Terlihat tanda spiral di mobil seseorang. Ada boneka babi yang mengatakan keselamatan ditawarkan, tapi ditolak. Lokasi video itu berada di sebuah jembatan dekat dengan kantor polisi. Tim polisi segera menuju ke sana bersama Zeke. Mereka melihat mobil tersebut. Zeke dengan hati-hati membukanya. Zeke langsung membuka kotak dari mobil itu. Isinya adalah jari-jari manusia dengan lencana detektif. Mereka tahu itu milik Fitch. Zeke teringat ketika dia dulu meminta bantuan Fitch mengamankan penjahat. Namun Fitch dan Rory mengabaikannya hingga dirinya hampir mati saat itu ditembak pelaku. Ayahnya yang atasan datang dengan sangat marah dan segera mengajar Fitch yang tidak bertanggung jawab. Kembali ke saat ini. Setelah mendapat info dari Cross, mereka tahu Fitch terakhir di bekas pabrik roti. Mereka menemukan jasadnya dan rekaman si pembunuh, di mana Fitch disuruh cepat memotong jarinya untuk menghindari sengatan listrik yang akan terjadi dalam waktu 90 detik. Hukuman itu dilakukan karena menurut si pelaku, Fitch telah membunuh seorang pria hanya karena pria itu menghina Fitch di dalam mobil. Videonya diperlihatkan ke Fitch sebelum bermain. Dan setelah itu, si pelaku ini bilang Fitch pantas mendapatkan Cross bilang, jembatan itu adalah tempat di mana Fitch menembak pria yang tidak bersalah tersebut. Zeke tanya ke Cross, bagaimana Fitch bisa tahu? Cross bilang, seorang pria bernama Benny sedang dikejar Boswick saat parade. Fitch melarangnya untuk mengabarkan ke Zeke. Namun Rory curiga, bisa jadi orang tersebut dendam dengan Fitch. Dia melihat Zeke seakan-akan curiga dengan perselisihan mereka di waktu dulu. Angie menyuruh Zeke mengabaikan tanggapan Rory. Dia meminta Zeke mencari orang yang bernama Benny itu. Zeke dan William pun menuju ke si pengedar yang biasa menjadi langganan Benny. Mereka menyamar menjadi pembeli. Zeke meletakkan dompetnya di dalam kaleng untuk ditukar dengan sabu-sabu. Namun itu bukanlah dompet. Mereka langsung masuk dan mengamankan si pengedar. William memperlihatkan foto Benny. Karena terdesak, si pengedar bilang, Benny pelanggan terbaiknya. Namun sudah 2 hari dia tidak ke sini. Kabarnya dia overdosis. Mereka merasa buang-buang waktu karena tidak mendapat informasi yang jelas. Zeke bilang, terlihat perbedaan John Kramer dengan pembunuh baru ini, di mana John Kramer tidak menargetkan polisi, namun tujuannya sama-sama, yaitu membalas kesalahan seseorang. Namun William bilang, kenapa hanya Zeke yang selalu mendapat kiriman kotak? Apakah dirimu punya musuh yang bukan polisi? Zeke berpikir seseorang. Dia mengajak William menjumpai seorang mantan polisi, yang terlepas jabatannya karena dilaporkan Zeke. Kini dia aktif di gereja. Dia adalah Pete. Zeke memperkenalkan William sebagai rekan kerjanya. Pete bilang ke William, jangan sampai melakukan kesalahan saat bersama Zeke, karena dia bisa mengkhianatimu. Zeke bilang, saat itu Pete memang salah. Dalam flashback dijelaskan, saat Zeke dan Pete bertugas mencari saksi pembunuh yang dilakukan polisi, Pete bertanya ke saksi, apakah kau memang melihat polisi itu melemparkan korban dari atas? Pria ini menjamin dia melihat kelakuan polisi itu. Pete yang merasa dia berbohong, langsung menembaknya. Setelah itu, Pete bilang ke Zeke saksi itu menodongkan pistol ke arahnya. Zeke merasa itu tidak masuk akal, dan melaporkan tindakan Pete. Kini Pete telah menyadari kesalahan perbuatannya dulu. Zeke langsung bertanya kemana Pete pada tanggal 4 Juli di hari kemerdekaan jam 21.30. Pete terkejut, karena tujuan Zeke datang karena mencurigainya. Pete bilang, pada hari itu dia memukul pemabuk yang datang ke pertemuan. Dan polisi datang bersama detektif O'Brien. Namun karena O'Brien kenal dia dan setia kawan, dia tidak dihukum. Dia bilang itu sekalian menyindir Zeke
yang tak setia kepadanya dulu. Kesal dengan jawaban Pete, dia pun pergi meninggalkannya. Besoknya di kantor, sudah jam 9 pagi tapi William belum datang. Saat itu, pengirim barang langsung masuk ke kantor, mengantarkan kotak ke Zeke. Polisi langsung menyuruh kurir tersebut berhenti. Setelah diamankan, mereka lebih berhati-hati dalam membuka kotak yang selalu mengancam tersebut. Tidak mau mengambil resiko, Zeke menyuruh semua polisi keluar. Zeke, O'Brien, dan Angie mencoba melihat isi kotak itu yang ternyata berisi boneka babi yang menggunakan kulit manusia. Terdapat surat yang ditujukan ke Zeke. Isinya, "Jika kau terus mencari tahu dari korban, aku akan mengambil kepalamu." Zeke berpikir itu hanya sekedar ancaman. Ketika melihat boneka, terdapat tato lengan William di kulit boneka itu, dan juga sebuah botol berisi darah dengan cap Konstantin. Zeke ingat kata Konstantin terdapat di toko saat ayah dan dirinya berfoto sewaktu kecil. Dia dan tim polisi segera menuju ke toko yang merupakan tempat penjualan daging itu. Setelah masuk ke ruangan pemotongan daging, mereka menemukan mayat yang sudah dikuliti. Di situ Zeke sangat bersedih karena langsung menebak itu adalah William. Terdapat kaset rekaman si pembunuh juga di situ, yang berisi jebakan permainannya kepada William. Saat di luar, Kapten Angie ditanyai wartawan, apakah ini adalah kasus pembunuhan berantai terhadap polisi? Zeke meminta Angie untuk merahasiakan dulu identitas William ke publik, karena dia akan mengabarkan duluan ke istri William. Setelah kembali, Angie mendapat pesan dari Marcus kalau dia punya firasat buruk. Dia menyuruh Angie memeriksa berkas di ruangan dingin. Angie pun menuju ke ruangan itu. Di tempat lain, dalam perjalanan ke rumah istri William, Zeke mendapat kabar kalau ada tim yang terkena penyerangan. Dia mendatangi lokasi, dan tim polisi mengabari seorang bertopeng babi menusuk tangannya dengan pisau. Karena berusaha melawan, si pelaku berlari. Tidak ada motif khusus pelaku menyerang si polisi ini. Sekejap Zeke teringat surat yang mengancamnya jika terus mencari korban, maka si pelaku akan mengambil kepalanya. Zeke sadar, kepala yang dimaksud adalah kepala departemen, yaitu Kapten Angie. Dia langsung menghubungi Angie, namun Angie yang menuju ke ruangan berkas tidak dapat dihubungi. Dan saat tiba di ruangan, Angie langsung bertemu si pelaku bertopeng babi. Zeke langsung menuju ke kantor. Angie sendiri sudah dalam jebakan permainan si pelaku. Di sampingnya, ada rekaman yang mengatakan kalau Angie selama ini telah menutup-nutupi korupsi di departemennya dan tidak bisa membela yang benar. Dan sekarang, pelaku akan bermain menutup-nutupinya. Dia menutup wajah Angie, dan dalam beberapa detik, lilin panas mendidih akan dikeluarkan dari pipa di atasnya. Satu-satunya cara mencegah kematian adalah Angie harus memotong sumsum tulang belakangnya dengan pisau di belakang lehernya. Resikonya, Angie tak akan bisa berjalan, tapi dia akan selamat. Zeke mencari Angie di kantor, dan mengabarkan kalau Angie menjadi target pembunuhan. O'Brien mengabarkan Angie ke ruangan berkas. Saat mereka ke sana, Angie telah tewas. Zeke langsung memerintahkan untuk mengecek CCTV, dan saat dicek, beberapa menit bagian video telah di-cut. Petugas mengakses siapa saja yang masuk ke server seharian ini. Daftarnya adalah O'Brien, Tupper, Nicholas, dan juga Pete. O'Brien bertanya ke Zeke, bagaimana Pete mempunyai akses, sedangkan dia sudah lama tidak bekerja. Zeke ingin menjumpainya, namun O'Brien bilang ayah Zeke juga memiliki akses masuk. Lokasi mayat William juga tepat di mana ayah Zeke sering pergi. Mereka ribut. O'Brien bilang semuanya terlalu berkaitan dengan Zeke. Zeke tetap tidak mau curiga dengan ayahnya. Dia pergi menjumpai Pete. Namun dia tidak ada. Ayahnya juga tidak bisa ditelepon. Marcus sendiri ternyata sedang menyelidiki si pelaku sendirian di dalam sebuah gudang yang dia curigai. Ternyata banyak gambar spiral di dinding gudang itu. Saat dia masuk ke sebuah ruangan, dia menemukan boneka babi beserta topeng yang digunakan pelaku. Dan tiba-tiba, ketika sadar, Zeke melihat seorang korban yang wajahnya ditutup di dekatnya. Dia sendiri diborgol dekat pipa besi. Terdapat gergaji besi di sampingnya. Dia mencoba menggergaji borgol itu, namun tidak berhasil. Namun sebelum dia berpikir menggergaji tangannya, dia menemukan penjepit rambut yang seperti sengaja diletakkan di situ. Dia pun membuka borgol dengan itu. Setelah itu, dia membuka penutup wajah orang yang di dekatnya. Dan itu adalah Pete.
Ketika dia bangunkan, Zack menuduh Pete yang melakukan semua ini. Namun Pete bilang itu tidak benar. Dia juga menjadi korban penculikan saat ini. Zack melihat rekaman yang digantungkan ke lehernya. Saat diputar, si pelaku bilang ketika Pete membunuh orang yang tidak bersalah, karir Pete langsung hancur. Si pelaku menyuruh Zack memilih antara menonton dia mati atau menyelamatkannya dengan kunci penjepit rambut. Dan setelah itu, game pun dimulai. Saat mesin berhenti, Zack kembali membantunya. Namun mesin menyala lagi. Berpikir cepat, Zack menggunakan benda yang ada untuk menangkis pecahan botol dan berusaha membuka borgol Pete hingga dia berhasil. Namun Pete tak terselamatkan. Dia tewas tersayat oleh pecahan botol. Saat pintu terbuka, Zack segera keluar dan turun ke bawah. Dan saat itu, dia bertemu si pelaku yang cukup dia kenal. Dia adalah William. William bilang dia cukup setia kepada Zack dari awal masuk. Dan 15 tahun yang lalu, ketika William masih muda, Pete membunuh ayahnya. Zack malah menyuruhnya diam. Dia sengaja mengganti namanya dari Emerson menjadi William agar tak ada polisi yang tahu identitasnya sebagai anak saksi yang terbunuh. Dia juga telah membunuh Benny si pemakai narkoba saat dikejar Boswick. Mayat Benny ditato mirip dengan tatonya. Dia menguliti Benny di tempat pemotongan daging, seakan-akan itu dirinya. Zack bertanya di mana ayahnya. William pun menceritakan. Saat itu dia telah menggunakan HP Zack untuk mengabari Marcus kalau dia telah menemukan si pelaku. Dia mengaku sebagai Zack yang meminta ayahnya ke gudang pabrik sabun. Itulah alasan Marcus masuk ke gudang dan dijebak William. William memberikan tawaran ke Zack untuk menjadi rekan. Hal itu karena Zack sudah melawan polisi yang salah. Menurut William, Zack tetap polisi yang terbaik di kota itu. Dia meminta bekerja sama agar Zack menangkap semua polisi yang salah. Dan setelah itu, William yang akan mengadili mereka. Dia mengaku terinspirasi dari John Kramer yang menurutnya benar. Alasan dia menggunakan logo spiral karena itu simbol perubahan, evolusi, dan kemajuan. Dia meminta agar mereka mengadili polisi-polisi yang nggak benar. Zack setuju asal ayahnya dibebaskan. Saat itu, William menelpon panggilan darurat dan mengabari ada orang gila dengan senjata api di bekas pabrik sabun tua. Mereka pun mengirim tim SWAT menuju ke lokasi. Setelah itu dia memberi pistolnya kepada Zack dan mengajaknya bertemu ayahnya. Dan ternyata, ayahnya sedang berada dalam jebakan permainannya. Dia mengeluarkan darah Marcus terus-menerus. Zack mengarahkan pistol ke William dan menyuruhnya menurunkan ayahnya. William bilang, peluru tinggal satu lagi di dalam pistol. Jika Zack menembaknya, maka ayahnya tak akan tertolong. Namun jika Zack menyelamatkan ayahnya, dia akan bebas. Di luar, tim SWAT dari panggilan darurat telah datang. Waktu yang dimiliki Zack 4 menit sebelum ayahnya kehabisan darah. Zack harus menembak ke sasaran yang telah dibuat agar menyelamatkan si ayah. William pun menceritakan semua keburukan ayahnya yang selain melindungi polisi yang salah, dia juga sering main hakim sendiri dengan menembak orang tak bersalah. Dan tangan kanannya adalah Kapten Angie. Ayah William telah mati, tapi ayah Zack masih ada kesempatan untuk selamat. Pilihannya ada di tangan Zack. Setelah Zack menyelamatkan ayahnya, William pun menjaga jarak. Dan ketika Zack memukulnya, pintu ditutup kembali. Tim SWAT yang datang dan membuka pintu tak sengaja memotong tali jebakan yang membuat Marcus naik lagi. Whoever did this has another motive, something personal. Whoever did this. Your dad's the reason. Zack ditebak pelaku kejahatan, sedangkan ayahnya mati ditembak tim SWAT yang melindungi diri. William sendiri berhasil kabur dari tempat itu. Dan cerita berakhir di sini, guys. Nah guys, itu tadi cerita lengkap dari Spiral The Book of Saw. Di sini kita bisa berpendapat kalau perjalanan William atau Emerson tidak akan berhenti sampai di sini, karena rencananya film ini akan dibuat sequel lagi.